Bapak Ibu, kita akan mulai melangkah di bulan Juli, nggak terasa ya. Ntar lagi Natal, kayak Natal itu baru kemarin. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu bahwa segala sesuatu itu sekarang dipercepat sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dulu merasa Natal itu selalu masih jauh, sekarang ini Natalnya kayaknya cepet banget. Itu artinya Bapak Ibu pun juga harus mengalami percepatan, speed di dalam kehidupan. Karena ini adalah akhir zaman. Masa-masa terakhir di mana Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita semuanya untuk bangkit. Dan bukan hanya bangkit, untuk melakukan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik, hari ini kita akan masuk firman Tuhan dan tema besar pada bulan ini sebenarnya adalah belajar dari kegagalan orang-orang terdahulu. Kok belajar dari kegagalan pastor? Iya, karena dari kegagalan itu kita mengerti bagaimana cara Tuhan untuk membangkitkan kita kembali. Kalau kita tidak pernah belajar dari orang gagal, kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Tahu-tahu kita berhasil, nggak mungkin. Tuhan pasti ngajari kita dari kegagalan-kegagalan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Daud, seorang Daud. Dan tema besarnya pada minggu ini, pada hari ini khususnya adalah Leaders Awakening. Bapak Ibu mesti perlu tahu bahwa setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu, ketika dipilih untuk menjadi orang-orang percaya, bukan hanya jadi orang Kristen yang ngendon di gereja, yang nggak ngapa-ngapain di gereja, yang hanya melakukan duduk dan menunggu sampai kita mati, dan kemudian nanti kalau kita mati, nanti kita berharap masuk surga. Enggak seperti itu. Setiap orang ketika dipilih oleh Tuhan mengandung rencana besar yang luar biasa, mengandung cara Tuhan yang luar biasa yang tinggal di dalam dirinya. Nah, bagian ini yang banyak orang Kristen nggak ngerti Bapak Ibu. Taunya kalau jadi orang Kristen, ya mereka cuma ke gereja, bisa milih-milih gereja sesuka mereka, dan setelah itu mereka akan melakukan segala sesuatu di gereja itu selesai. Enggak seperti itu. Bapak Ibu mesti perlu tahu ketika Bapak Ibu ditanam di gereja ini, sebenarnya ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Perhatikan baik-baik. Rencana besarnya itu buat Bapak Ibu. Jadi kemanapun Bapak Ibu mau pindah-pindah gereja manapun, rencana besar Tuhan sama, hanya bedanya kita akan memulai dari awal. Mulai dari awal lagi. Tapi baiklah. Ini bukannya kejadian yang sudah terjadi sekarang aja, tetapi itu sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu ketika Daud dibangkitkan oleh Tuhan bersama-sama dengan para panglimanya. Nanti kita akan belajar panglima-panglimanya itu kayak apa. Nah, tetapi terlebih dahulu saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa setiap kita itu memiliki kenapa jadi lagu? Pastor Joshua bisa. Nah, gini. Oke, Bapak Ibu mesti harus tahu bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan harus pernah mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan yang Tuhan benar-benar melakukan hal yang terbesar dalam hidupnya. Apa itu? Namanya pengurapan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa orang pernah dinubuatkan, pernah diberikan visi masing-masing dari antara kita dan kadang kita lupa sama visi itu. Karena Tuhan dulu yang kemarin ngomong apa sih? Nah, hari ini saya perlu mengingatkan Bapak Ibu kembali bahwa sebenarnya visi, nubuatan atau apapun yang pernah Bapak Ibu dengar, semuanya harus membawa kemuliaan buat Tuhan, bukan buat kita. Ketika itu membawa kemuliaan buat kita sendiri, berarti ada yang salah dengan pengertian kita. Kita harus benerin bahwa sebenarnya Bapak Ibu itu mengandung rencana besar. Sebagai contoh aja, saya nggak usah jauh-jauh. Ketika orang dipilih, orang percaya kepada Tuhan, maka settingnya Tuhan di dalam hidupnya, dia bukan hanya menjadi orang Kristen semata. Orang yang beragama Kristen, supaya nanti mati masuk surga, enggak seperti itu. Tuhan mendesain Bapak Ibu, semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itulah, Tuhan mengubah karakter kita selalu. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang bermasalah, itu untuk merubah karakter Bapak Ibu. Kita dipertemukan dengan orang yang dulunya baik sama kita, dan ternyata detik terakhir kita tahu bahwa dia mengkhianati kita. Dan kita harus belajar memberikan pengampunan kepada dia. Itu cara Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang pilihannya. Dan nanti supaya supaya Bapak Ibu akan mendapatkan otoritas dari Tuhan. Ketika nanti kita selesai di dunia ini, kita akan menerima mahkota. Itu adalah otoritas yang luar biasa yang Tuhan berikan. Oleh karena itulah, ketika Bapak Ibu tahu bahwa Yesus mengasihi kita, itu bukan cuma
kita, oh ya Yesus mengasihiku, selesai. Aku jadi orang Kristen nanti setelah itu mati masuk surga, enggak. Tetapi dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan sedang menetapkan sebuah rencana yang besar, bukan hanya di bumi ini, tetapi nanti di dalam kerajaan sorga. Makanya ketika kita di bumi ini, paling tidak Bapak Ibu harus pernah merasakan bagaimana suasana sorga itu. Bagaimana Tuhan menolong. Suasana sorga bukan berarti nanti kita di sana menikah sama bidadari. Bukan seperti itu. Tetapi suasana surga adalah suasana ketika Bapak Ibu benar-benar pernah ditolong oleh Tuhan. Pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pernah kita hopeless dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Harus pernah mengalami itu. Kalau kekristenan selalu hancur-hancuran hidupnya, keluarganya hancur-hancuran ya. Terus kemudian cara hidupnya juga hancur-hancuran. Masalahnya harus dicek dulu. Bagaimana karakter kita. Jangan-jangan kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Kita maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Nah ayat ini menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Ya dikatakan di sini 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu duduk di tempat Bapak Ibu sekarang di gereja ini. Semua dari Bapak Ibu ini orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena nggak kebetulan sampean ada di sini. Di gereja ini banyak jemaatnya. Setiap Natal itu jumlahnya bisa 3-4 kali lipat. Ya, Natal kemarin jumlah kita 500. Hari ini jumlah kita berapa Pak Kris? 100, 180. Kenapa bisa seperti itu? Artinya Bapak Ibu adalah orang yang terpilih. Nah orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang benar-benar nanti dibawa Tuhan. Semakin hari, semakin mengerti rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu digenapi dalam dirinya supaya dia terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Grand design Allah yang besar supaya dia tahu terlibat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bagian ini yang paling penting ya, saya kasih garis biru itu Bapak Ibu. Dikatakan di sana imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imamat yang rajani itu artinya imam. Zaman dahulu seorang imam menjadi penentu bagi umat Israel. Apakah mereka nanti diampuni atau tidak. Imam itu melakukan pekerjaan di dalam bait Allah. Dan mereka langsung berhubungan dengan Tuhan. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu adalah imam-imam. Orang-orang yang bisa langsung kontak dengan Tuhan. Oleh karena itu selalu gunakan kesempatan di mana Bapak Ibu mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk kontak dengan Tuhan. Di gereja ini pastor, betul. Di rumah juga. Di rumah jangan pernah tidak berdoa. Buat waktu-waktu kita yang terbaik, waktu-waktu pagi itu bangun tidur, ojo buka WA dhisik, ojo buka TikTok, ojo buka medsos. Yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali ketika melek moto, bangun tidur, buka firman Tuhan dan berdoa. Loh kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu ini orang imam, seorang imam. Maka perlakukan diri kita sebagai seorang imam yang benar. Kalau kita isu-isu, wis buka media sosial, sudah buka YouTube dan lain sebagainya, maka pikiran kita akan diisi segala hal yang berasal dari dunia. Aduh, Israel ngebom Iran maneh maring ini perang dunia ketiga. Ya opo rek? Aku gurung kawin nek. Perang dunia ya opo? Bapak Ibu, jadi makanya pikiran kita mesti diisi kebenaran. Imamat yang rajani itu tingkahnya juga seperti iman. Nah, ada bagian yang paling penting kata imamat yang rajani. Bukan hanya menjadi seorang imam, bukan hanya menjadi orang yang menguduskan hidupnya, tetapi yang penting Bapak Ibu akan menerima otoritas dari Tuhan untuk memerintah. Itu artinya setiap orang yang dipilih oleh Tuhan itu terpilih untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader. Oleh karena itu, leader itu bukan berarti harus memimpin sebuah gereja, bukan. Leader itu adalah apa yang dikatakan, apa yang diomongkan orang akan mengikuti. Bisa jadi orang tua, itu leader. Oleh karena itulah yang menjadi hal yang penting dalam hal ini. Bapak Ibu harus mengeset hidup kita, mengeset pikiran kita, mengeset cara berpikir kita untuk menjadi seorang leader. Jadi jangan hanya selalu jadi follower. Tuhan tidak menetapkan kita jadi follower pengikut. Di gereja ini nggak ada pengikut. Di gereja ini semua orang leader. Katakan amin. Semua orang menjadi pemimpin. Paling tidak kita memimpin cucu kita, anak kita. Paling tidak kita memimpin orang-orang untuk berdoa. Oleh karena itulah ketika siapa yang pimpin doa hari ini? Ibu ayah, aduh ojo akunya, aduh liane. Bapak Ibu seorang leader, belajar untuk mengambil
peran sebagai seorang leader, sebagai seorang raja. Ingat ya Bapak Ibu, kamulah bangsa yang terpilih. Ini bukan hanya untuk satu orang, tapi bangsa, kelompok, genus, golongan. Kamulah golongan-golongan orang-orang yang terpilih, bukan hanya terpilih untuk di gereja, untuk menemuin kursi gereja, enggak, tetapi kamulah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan dikatakan di sini umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita kepunyaan Allah, harusnya enggak usah khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Aku sesuk mangan opo pastor, mangan sego, dijamin mangan sego, nek gak ono sego udah lo nang gereja, ono sego setiap hari. Artinya Bapak Ibu, tidak boleh ada orang yang merasa khawatir dengan hidupnya. Mengapa? Karena orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan, pasti akan Tuhan pelihara. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu terpilih, Bapak Ibu namanya disebut sebagai duta-duta kerajaan Allah. Kalau duta besar Indonesia untuk Ethiopia, katakan seperti itu. Ethiopia kelaparan, tidak mungkin duta besarnya juga ikut kelaparan. Karena negaranya pasti akan belain dia. Paling tidak Indonesia akan kirim pesawat untuk ngambil duta besarnya supaya nggak kena kelaparan. Kemarin waktu perang di Iran itu, orang-orang yang ada di Iran itu diambil semua sama pemerintah Indonesia untuk dibawa ke negara Indonesia. Supaya mereka aman, nggak terjadi apa-apa. Nah Bapak Ibu seperti itu. Sampean semuanya adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Nggak usah khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tuhan akan pelihara Bapak Ibu luar biasa. Kalaupun Bapak Ibu ngalami sakit, ngalami segala sesuatu, bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan sakit itu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah sering kita itu kan bersungut-sungut. Walah kapan marine aku toh Tuhan, Tuhan aku wis nang gereja bolak-balik gak sembuh-sembuh. Bapak Ibu cuman perlu belajar percaya sama Tuhan. Oh Tuhan bisa memberikan kesembuhan yang luar biasa. Cukup. Setelah itu biarkan Tuhan bekerja. Amin. Nah masalahnya banyak orang gak siap untuk ini. Gitu. Umat kepunyaan Allah dan di sini dikatakan yang luar biasa. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan. Kata perbuatan itu diulangi 2 kali artinya adalah sesuatu yang dilakukan berkali-kali oleh Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diurapi Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu pasti bukan sesuatu yang kita lakukan sekali. 2 kali, 3 kali, enggak. Itu pasti dilakukan kita ketemu sama Tuhan itu berkali-kali. Oleh karena itulah. Hargailah kesempatan-kesempatan di mana Bapak Ibu beribadah seperti ini. Banyak orang ketika ibadah seperti ini lebih memilih di rumah apa menenek perayaan dawa koyok ngene. Seneng wisata, healing dan lain sebagainya. Healing enggak apa-apa kalau masih ingat Tuhan. Di gereja sono yang terdekat sono healing enggak apa-apa. Tapi jangan pernah lupa. Ketika Bapak Ibu ada di kota ini, enggak melakukan apa-apa. Saudara harus mengutamakan Tuhan. Ya, datangi tempat-tempat di mana Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana intinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang nanti akan mengubah Bapak Ibu semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah supaya ketika kita diubah oleh Tuhan, ketika Roh Kudus, ketika Spirit merubah dengan luar biasa, ketika Holy Spirit merubah kita dengan luar biasa, apa yang kita lakukan? Perbuatan kita menceritakan buat banyak orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bukan buat kita. Kemarin saya pelayanan sama istri saya dari Probolinggo. Kami bercerita dengan salah seorang koordinator PAW. Dia cerita bahwa dia dapat gift yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu dia bisa melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Contoh ya, ini contoh, dia kasih contoh. Ada orang pastor, ibu gembala yang mau meninggal. Jadi waktu itu ibu gembalanya mau meninggal. Seminggu, 2 minggu ya sebelum ibu gembala meninggal. Dia sudah dikasih tahu sama Tuhan. Dan dia bilang gini, tapi saya malu pastor kalau ini ngomong kepada banyak orang. Nah ini masalahnya orang-orang yang malu, orang-orang yang gak mau ngomong ini kan sebenarnya ada rasa tinggi hatinya Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya harus tahu bahwa gift itu, kemampuan itu, karunia itu bukan buat dia. Dia ini sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Asal Bapak Ibu tahu bahwa kalau Bapak Ibu memiliki karunia dari Tuhan, entah itu bermain musik atau apapun, berdoa dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan bukan buat Bapak Ibu. Semuanya dilakukan untuk menolong orang lain. Jadi jangan pernah
Talenta yang Tuhan beri itu kemudian kita kubur. Ya sudahlah, aku enggak digunakan di gereja, enggak. Bapak Ibu, hari ini multimedia perlu banyak orang loh. Ya, hari ini lampunya perhatikan ya, lampunya cuma satu. Karena enggak ada yang operasi di sana. Nah, ada banyak orang yang dibutuhkan untuk pelayanan di gereja. Banyak banget, banyak. Oleh karena itu jangan jadikan Bapak Ibu pengangguran di tempat ini. Ibadah lansia itu banyak sekali kita memerlukan lansia yang datang beribadah di kita. Kenapa? Karena mau memberi kekuatan satu dengan yang lain. Nah, supaya kita bisa menceritakan perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Yang ajaib. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan memilih itu bukan cuman Dia hanya menjadikan Bapak Ibu orang Kristen. Lantas kita hanya menikmati mujizat. Enggak. Tuhan memilih Bapak Ibu itu supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terus kemudian untuk apa? Untuk kehebatan kita. Tadi ilustrasi yang saya berikan ketika ada orang yang bisa memiliki vision terhadap sesuatu, saya kasih tahu kepada dia. Bukan buat dia, tetapi buat orang lain. Supaya orang lain melangkah dari kehidupannya yang gelap kepada kehidupan terang. Kehidupan Kristus, ngundangi mereka untuk ikut Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu punya komunitas kita atau circle kita itu ya menunjukkan cara hidup yang tidak seperti Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan melok-melok. Saudara justru harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan mereka. Kalau komunitas kita misuhan, ya suka ngomong kotor, jebret gitu, pokoknya meso, nyeluk jenenge wong meso, apa-apa ngomongnya meso. Saudara jangan ikut-ikut. Saudara cuman perlu menunjukkan bagaimana ngomong, bicara yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Gak usah meso kan gak apa-apa. Kan gitu Bapak Ibu. Gak usah ngutukin orang, gak usah ngomongin orang, gak usah gibahin orang, kan gak apa-apa. Jadi kalau ada orang ngajak gibahin, ya udah dengerin aja. Gak usah kita ikut, iya. Itu loh, ibu itu loh. Mau gereja gelangi keroncong, digawe kabeh kon. Lu guna ngarep pisan. Wingi mari wingi waktu ibadah tangannya diangkat, nggak ada di sini ya karena di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Diangkat-angkat tangannya gelang keroncongi. Alah, gelang keroncong murahnya tuku namanya kodam iku wingi roh aku. Itu apa? Kita ikut-ikut kayak gitu. Oleh karena itulah ketika Tuhan mempercayakan leadership atau kepemimpinan buat Bapak Ibu. Itu digunakan untuk membawa orang masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, saya kasih contoh yang luar biasa tentang kehidupan seseorang yang bernama Daud. Oh belum, ini dulu. Sorry. Nah ini. 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Daud pun pernah mengalami kehidupan orang-orang yang dianggap Tuhan itu sudah selesai dengan hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Goliat, dia pikir itu adalah terakhir Tuhan memberikan visi yang besar dalam hidupnya. Tetapi ternyata itu belum selesai. Ketika Daud mengalahkan Goliat yang ditakuti seluruh orang Israel, termasuk Saul, termasuk saudara-saudaranya, termasuk kakak-kakaknya, itu belum visi terakhir yang Tuhan berikan buat Daud. Masih ada visi terbesar yang Tuhan berikan buat Daud, yaitu menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi seorang leader. Gak cukup hanya dia menerima mujizat, kemudian mengalami perjumpaan selesai, enggak. Bapak Ibu perlu tahu ya, Daud itu diurapi itu bukan sekali waktu dia ketemu sama ini Samuel, enggak. Dia diurapi itu sampai 3 kali. Diurapi raja itu 3 kali, ya kan? Banyak yang enggak tahu. Nah, diurapi 3 kali. Nah, saking luar biasanya itu artinya Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib buat Bapak Ibu enggak cuma sekali. Ini saya bacakan ya, ini cerita sedikit. Lalu Daud pergi dari sana, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Aduh, saudara tahu ya cerita yang bagian pertama ini. Daud itu pergi ke Gua Adulam ngapain? Melarikan diri dari Saul, takut dibunuh. Padahal dia sebelumnya sudah mengalahkan Goliat yang ditakuti sama Saul. Lah kok karena Saul aja, karena Saul aja dia melarikan diri. Tapi baiklah, nggak apa-apa. Dia mungkin ketakutan, oke, Tuhan masih oke. Dia lari ke Gua Adulam.
Nah, yang ngeri adalah kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang dulu memusuhi dia, melok melayu kabeh. Ikut lari ke gua Adulam. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya beban Daud. Sudah membawa dirinya sendiri, sembunyi aja wis kangelan. Sudah kesulitan. Lah ini keluarganya yang dulu memusuhi dia. Ikut karena tentunya keluarganya juga ketakutan. Harusnya kan keluarganya ya cari hidup sendiri. Aduh gara-gara kamu dateng kok. Gitu mungkin kokonya. Gara-gara kamu dateng kan Saul jadi akhirnya tahu aku sembunyi di mana. Kan gitu. Dia datang, didatengin keluarganya. Tapi Daud nggak komplain. Nah yang luar biasa ya bagian ayat yang kedua. Saudara kalau jadi Daud ini orang yang apes-apesnya. Ya, ketika dia ke gua Adulam, ternyata berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Orang-orang yang masa depannya nggak jelas, orang-orang yang mungkin tidak menjadi penjahatnya orang-orang Israel. Itu kumpul semuanya di gua Adulam. Bahkan dijelaskan di sini setiap orang yang dikejar tukang piutang, dikejar pinjol, larinya itu bukan untuk sembunyi sendiri, larinya ke Daud. Emang Daud itu bisa apa? Orang dia juga dikejar-kejar, bebannya tambah berat. Karena larinya orang-orang yang dikejar-kejar piutang gini. Orang-orang yang dikejar piutang gini, pilihannya cuma dua. Dia bunuh diri atau pergi ke negara yang lain. Kalau tidak mampu pergi ke negara yang lain, bunuh diri aja enak. Makanya ketika dia datang kepada Daud, Daud itu bebannya tambah berat, benar. Pikul hidupnya sendiri aja sudah susah. Ternyata ini orang-orang yang dikejar utang lari ke dia. Nah terus ditambahi mana? Setiap orang yang sakit hati. Aduh. Orang yang sakit hati itu mulutnya gak enak. Karena setiap orang akan diomongi jelek sebagus apapun yang kita kerjakan. Orang sakit hati itu pasti akan ngomong jelek sama kita. Nah Daud diikuti orang-orang kayak gini. Nek aku mau. Jujur aja kalau saya pribadi saya mau. Sing sakit hati budalo dewe ya. Kamu menjadi toksik buat kelompok kita. Tapi dengar baik-baik Bapak. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Dan Daud bersedia untuk menjadi pemimpin mereka. Wong sing model aneh-aneh koyok gitu. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nek wonge mek 10, cuman 20, gak masalah. Itu 400 orang bermasalah ikut Daud. Kira-kira saudara jadi Daud enak ya opo. Pecah dasi. Ya kan? Tetapi nanti Bapak Ibu akan tahu. Jadi apa orang-orang yang 400 ini. Nanti akan saya buka rahasianya kenapa. Dan kenapa Tuhan mengubah mereka. Ini rahasianya, gak usah suwi-suwi. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Orang-orang yang ada di Gua Adulam ini, yang pertama adalah orang-orang yang tipe runaway. Seperti Daud, melarikan diri. Melarikan diri. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah melarikan diri dari keluarga. Keluarga tidak terima saudara. Engkau ditolak oleh keluarga. Kemudian engkau nyari keluarga yang baru, berusaha nyari keluarga yang baru. Atau engkau ditolak sama lingkungan. Tapi yang paling banyak biasanya ditolak sampai gereja. Melarikan diri di gereja. Saya pikir dulu ya Bapak Ibu, gereja GKK itu adalah gereja guyonannya para hamba Tuhan. Gereja kok GKK? Ternyata sekarang ada sinode GKK. Gereja keliling-keliling. Ada sinodenya. Kemarin barusan ditabiskan minggu kemarin di Indonesia. Gereja yang lari-lari gitu keliling-keliling. Ternyata ada orang yang lari-lari tipe-tipe runaway. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Seberapa jauh Bapak Ibu lari ke gereja-gereja yang lain. Cara Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu tetap sama. Enggak beda. Tetap. Yang jadi penting sekarang adalah apakah kita bisa menangkap visi Tuhan untuk hidup kita. Ingat ya, saya ngomong visinya Tuhan, bukan visi kita. Yang membuat orang suka lari-lari, runaway ke gereja-gereja yang lain itu karena orang itu enggak nangkep visinya Tuhan. Dia nangkep visinya sendiri dan kemudian dia berharap visi itu
berikan sama gereja yang dia lari itu. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak seharusnya run away. Run away from the Lord. Enggak harus lari dari Tuhan. Justru ketika Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami tekanan, jangan pernah lari dari gereja. Pastor, I'm off. Saya off dulu. Jangan pernah lakukan itu. Karena ketika saudara punya masalah dan melarikan diri dari Tuhan, maka yang terjadi, saudara nggak akan pernah ditolong sedikit pun. Yang harus Bapak Ibu lakukan, ketika punya masalah, ketika punya persoalan, larinya kepada Tuhan. Running to God. Ngomong sama Tuhan. Jangan pernah melarikan diri dan berharap kemudian gereja atau komunitas Kristen kita kemudian mereka kapok gara-gara nggak ada kita. Enggak. Cara Tuhan bekerja di dalam hidup gereja Tuhan, di dalam gereja lokal, itu selalu akan menggunakan orang-orang yang baru. Selalu Tuhan akan ciptakan orang-orang yang baru. Jadi nggak ada ceritanya, terus kemudian kita merasa bahwa kalau nggak ada saya, kayaknya nggak jalan deh gereja itu. Nggak akan pernah ada. Oleh karena itulah jangan pernah lari dari Tuhan. Ketika kita punya masalah, justru kita mendekati Tuhan. Orang-orang yang punya masalah tadi Bapak Ibu, yang melarikan diri tadi maupun orang yang ini tadi keluarganya ataupun orang-orang yang jadi troublemaker karena utang piutang di mana-mana, mereka larinya udah benar ke Adulam. Adulam selalu berbicara mengenai gereja lokal. Mereka larinya udah benar, makanya ketika punya masalah atau apapun, ingat baik-baik. Jangan pernah melarikan diri dari Adulam. Adulam Bapak Ibu harus tetap didatengin. Terus gimana hati saya pastor? Tuhan akan membebat. Tuhan akan ngajari Bapak Ibu bagaimana hidup rendah hati, sabar dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, punya beban berat. Maka yang harus dilakukan pertama kali dalam hidup kita, ingat Adulam kita. Ingat gereja lokal kita. Di mana Bapak Ibu bertumbuh. Jangan pernah lari ke gereja yang Bapak Ibu bisa sembunyi. Ada nggak gereja bisa sembunyi? Bisa. Bapak Ibu cuma datang, selesai ibadah, pulang. Datang, cuma nikmati pujian, nikmati firman Tuhan, pulang. Tidak pernah ada yang namanya discipleship. Gereja lokal harus ada discipleship. Saudara harus pernah ditegur. Saudara harus pernah diingatkan. Saudara harus pernah dikasih tahu. Saudara pun juga harus pernah dipuji atas keberhasilan saudara. Gereja yang benar itu discipleship-nya kayak gitu. Bukan cuma memuji, oh luar biasa Pak. Oh dahsyat Pak, enggak. Tapi Bapak Ibu pernah ditegur, pernah diingatkan. Itu discipleship. Dan itu hanya ada di Adulam. Terus tipe yang kedua, tipe yang pertama tadi orang kayak Daud. Ya orang yang run away sama orang yang punya utang. Orang punya utang kan paling enak lari. Nah, tipe-tipe seperti itu. Yang kedua, tipe heart burning, orang yang gampang marah. Keluarga-keluarganya Daud itu, kakak-kakaknya, koko-kokonya, itu gampang marah sama Daud. Gara-gara apa? Daud lebih berhasil dari dia. Dia nggak terima. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang-orang yang gampang marah, gampang iri, segera bertobat. Bukan berarti nggak boleh. Segera bertobat. Kalau Bapak Ibu enggak segera bertobat, maka akan langsung bablas. Coba kalau kakak-kakaknya, koko-kokonya tadi nekat dia, kemudian enggak pergi bersama-sama dengan Daud, maka enggak akan ada yang melindungi dia. Oleh karena itu ketika kemarahan ada di dalam diri kita, jangan biarkan kita malah melarikan diri dari komunitas. Oh keliru. Ketika kemarahan datang, selesaikan. Ngomong. Separah-parahnya orang yang marah sama kita, apa sih yang dilakukan? Ya paling cuma nyindir. Kan enggak ada orang yang mukul. Enggak ada orang yang bawa palu mukulin kepala kita, enggak. Nah itu kita selesaikan. Nah proses penyelesaiannya itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oke ya. Yang kedua, yang tipe troublemaker. Siapa yang troublemaker ini? Orang yang sakit hati, mudah sakit hati. Nah saya mau kasih tahu kuncinya kenapa orang-orang ini akhirnya walaupun orang-orang ini adalah orang-orang yang buruk ya, perangainya buruk. Tetapi mereka benar karena mereka mau masuk di Adulam. Artinya mereka mau digembalakan di gereja lokal. Mereka larinya ke Tuhan. Tetapi bukan hanya seperti itu. Tetapi di Adulam itu mereka menjadi humble
and submit. Menjadi orang yang rendah hati dan orang yang mau tunduk kepada Tuhan ya. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang runaway tadi, troublemaker, orang yang heart burning itu nggak mau humble, nggak mau diubah, merasa bahwa dirinya paling benar. Bahkan ketika masuk gereja, dia merasa bahwa di gereja itu pasti banyak orang munafik. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gereja itu isinya cuman seperti itu. Ini adalah rumah sakit jiwa kita. Jangan pernah berharap gereja itu isinya mau ngapik kabeh, malaikat kabeh nanti kalau di sorga baru sampean ketemu dengan orang seperti itu. Di gereja ini tentunya ada orang yang menyakitkan. Yes, ada orang yang melukai hati kita. Yes, ada orang yang tidak nganggap kita. Yes, ada orang yang tidak ngomong kita. Iya, benar. Tapi justru dari situ kita belajar humble dan belajar submit. Maka kita masuk ke Adulam. Cave, bukan kafe ini ya. Adulam kafe, bukan. Cave, pakai V. Walaupun di City Blessing ada kafenya di bawah. Tapi bukan berarti kita di kafe. Ya. Adulam Cave. Ngapain kita di Adulam? Setiap orang, semua orang yang mengalami kelelahan, setiap orang yang mengalami dikejar-kejar, mengalami masalah, mengalami persoalan, dengar baik-baik. Tidak ada yang lebih menarik daripada yang kita lakukan selain Bapak Ibu sekarang mulai mengerjakan visinya Tuhan. Yang jadi masalah yang membuat kita berbeban berat, yang membuat kita selalu gampang sakit hati, yang membuat kita selalu gampang runaway, lari-lari kemana-mana. Karena kita mau visi kita yang jadi. Kita mau, kita pengennya diberkati terus sama Tuhan. Bapak Ibu tahukah? Bapak Ibu ketika diizinkan sama Tuhan untuk mungkin tidak punya apa-apa. Dompetnya kosong dan ATM minta maaf kepada Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mengalami ATM minta maaf? Saya sering. ATM tak lebokno tulisannya. Maaf, saldo Anda gak cukup. Itu ATM minta maaf. Ketika itu Tuhan izinkan terjadi, disitulah Tuhan mengajar, dengar baik-baik. Bapak Ibu untuk bergantung sama Tuhan. Bukan pada duit, apalagi nyari pikiran untuk pinjam teman. Apalagi yang luar biasa golek pinjol. Kalau Bapak Ibu pada saat itu biasanya kita gajian di atas UMR, tiba-tiba kita ngalami gajian UMR. Bahkan di bawah UMR. Ya sekarang ojo mangan iwak-iwak terus. Mulai tempe, tahu kan enggak apa-apa. Yang penting itu tetap sehat dan saudara bisa tetap hidup. Sehingga kita dengan mudah bisa mengucap syukur. Mengucap syukurnya bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan buat kita. Artinya Yesus masih ngasih kesempatan saudara untuk semakin diubah. Kalau orang-orang yang bermasalah, yang punya persoalan ini, gak masuk ke gua Adulam, gak masuk kepada gereja lokal yang mengerjakan visi Allah, saudara bisa ngeleang kemana-mana, tidak ada komunitas. Itu sama seperti si Yudas Iskariot ketika dia mengkhianati Tuhan. Bedanya Yudas Iskariot sama Petrus, saya sudah sering kali ngomong di sini. Ketika berdosa di hadapan Tuhan, yang Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali, Yudas Iskariot menjual Yesus 1 kali. Sebenarnya dosanya kan enggak gede-gede amat Yudas Iskariot itu. Cuman dia menjual Yesus, cuman sekali. Petrus berkhianat kepada Tuhan 3 kali, tetapi Petrus kan yang masih ada di dalam komunitas. Petrus kan yang bertobat. Kenapa? Karena Petrus masuk kembali ke lokal church, gereja lokal. Yudas Iskariot bunuh diri, mereka melepaskan diri, melarikan diri dari komunitas. Selesailah dia. Daud Bapak Ibu, ketika dia lari ke Gua Adulam, sebelum ini dia sudah mengalahkan Goliat. Harusnya di pikirannya dia, kalau dulu aku mengalahkan Goliat tentunya ke depan aku lebih baik lagi dong. Bisa ngalahin Saul. Tapi enggak tuh, ketakutan juga. Jadi Tuhan mau bilang sebenarnya sama Daud, bahwa pengurapannya tidak akan pernah berhenti kepada dia mengalahin Goliat. Masih ada pengurapan yang lain. Pengurapannya apa lagi?
Tuhan menginginkan Daud menjadi raja. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan yang gak selesai-selesai, Bapak Ibu perhatikan. Tuhan belum selesai dalam hidup Bapak Ibu. Dia akan mengerjakan sesuatu yang semakin besar, yang luar biasa, asal Bapak Ibu belajar untuk humble and submit. Submitnya sama Tuhan. Nah, saya kasih tahu nih sekarang yang terjadi. Setelah orang-orang di Gua Adulam, 400 orang tadi itu, mereka ada di Gua Adulam. Apa yang Tuhan lakukan? 1 Tawari 13 ayat 1. Luar biasa begini. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Siapa mereka? Alkitab mencatat ya orang yang di Gua Adulam ini. Orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang runaway, orang-orang yang punya utang, orang-orang yang suka sakit hati ketika diubah oleh Tuhan. Maka dia diajak berunding. Bukan diajak berunding oleh Daud saja. Tapi mereka adalah orang yang sudah mengerjakan visinya Allah. Makanya kenapa Daud ngajak mereka ngomong. Karena pikirannya sudah sama. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Be humble and submit in the Adulam cave. Di Adulam saudara. Ayat terakhir. Mari kita selesaikan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dengan finishing well. Apa sih yang dimaksud finishing well itu? Dengar. Finishing well itu adalah seperti kata-kata Tuhan Yesus ketika ditanya, Tuhan engkau sudah makan. Maka ini jawabannya Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu masih ngalami sakit, ngalami persoalan, mengalami himpitan, mengalami sesuatu yang tidak nyaman, dengar baik-baik, Tuhan belum selesai buat hidup Bapak Ibu. Yang penting adalah kita sekarang visinya bukan kita. Mulai lihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan tinggallah di Gua Adulam yang Bapak Ibu sudah percayakan di dalam hidup Bapak Ibu. Dan belajar untuk semakin humble, semakin submit kepada setiap visi Allah dalam hidup Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ketika Bapak Ibu di Gua Adulam, di Lokarjet, belajar tekun untuk mendengarkan, untuk submit. Firman Tuhan yang minggu kemarin, itu namanya menyembah roh. Firman Tuhan itu judulnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Bukan pakai bahasa roh, bukan keras-kerasan pakai bahasa roh. Tetapi memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Bukan buat kita. Cuma sekarang masalahnya, bagi Bapak Ibu yang hancur, lebur, gak karu-karuan dalam hidup. Mau gak sekarang belajar untuk masuk ke Gua Adulam. Dengan sikap hati yang benar nih sekarang. Yaitu belajar humble, belajar submit, setia. Submit itu merendahkan diri, setia. Belajar humble, belajar merendahkan hati. Ditegur, mengucap syukur. Punya masalah sama orang, belajar mengampuni. Karena di Gua Adulam itu, di gereja lokal ini, kita belajar culture-nya kerajaan Allah. Dan itu yang nanti akan Bapak Ibu alami terus. Mari kita tundukkan kepala. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selalu.
sekali lagi nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Ku tinggikan. Yang mau angkat tangan lakukan buat Tuhan gak apa-apa. Yang mau lihat wajah Tuhan angkat wajah. Lakukan buat Tuhan. Segala lebih dalam. Ku sembah Tuhan dengan hidupmu. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mulai dari pertama yuk Bapak Ibu nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu. Katakan buat Tuhan bukan buat saya. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Katakan bersama-sama, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bangkit berdiri sama-sama yuk, kita tinggikan Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam katakan, ku tinggikan Engkau. Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Segalanya lebih dalam. Ku menyembah, oh dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Let's say, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama. Bapak Ibu, hari ini saya cuma mau berdoa buat Bapak Ibu yang mau ngambil keputusan, yang mau tinggal di dalam adulamnya Tuhan. Artinya Bapak Ibu mau belajar humble dan belajar submit. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, saya mau kasih tahu, oh Tuhan akan mengubah hidupmu dari orang yang kalah menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang memiliki kerinduan untuk diubah, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang-Mu yang memerlukan kasih jamahan-Mu secara luar biasa. Dalam nama Yesus, jamah mereka dimanapun mereka berdiri. Dan kami percaya, hari ini kami dibangkitkan secara luar biasa. Supaya kami memiliki visi Allah dalam hidup kami. Dan kami mulai naruh visi kami Tuhan. Kami mau berjalan tepat seperti yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan sudah membawa kami ke dalam adulam-adulam kami. Bapak Ibu boleh lepaskan tangan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa ambil lebih dahulu tubuh dan darah Tuhan yang sudah dibagikan oleh Asher sebelum Bapak Ibu masuk ke ruangan ini. Bagi yang belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya Asher bisa datang mendatangi saudara dan memberikan roti dan anggur kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang belum? Bisa angkat tangan? Belum. Minta tolong Asher, ada yang belum di depan. Bapak Ibu semuanya, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita.
roti yang olehnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tubuhnya terpecah-pecah. Supaya kita mendapatkan kesembuhan dari setiap dosa kita. Supaya hidup kita benar-benar menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Dia. Bukan hanya tubuhnya, fisiknya, tetapi jiwanya, rohnya serupa dengan Dia. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu bisa buka seal yang menutupi cawan atau anggur yang ada plastiknya. Bapak Ibu bisa buka lebih dulu. Setelah selesai, angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya darah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah tertumpah buat kita. Supaya kita bisa menerima pendamaian antara Allah dengan diri kita. Setiap dosa kita dihapus. Segala kutuk kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Dan segala kelemahan-kelemahan tubuh kita akan diberikan kekuatan yang baru. Yang akan membawa kesembuhan. Dan akan membawa semua masalah-masalah dalam hidup kita. Akan bisa terselesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru? Ini adalah meterai dari darah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan itu sudah menyatu dalam hidup Bapak Ibu. Dan artinya hidup Bapak Ibu membawa kebenarannya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Katakan. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Come on, mari tinggikan Tuhan. Kau dan ku tinggikan. Ku tinggikan. Seperti kita berhadapan dengan Tuhan saat ini Bapak Ibu. Yes. Ada banyak orang yang hari ini menerima jamaah Tuhan secara luar biasa. Dalam ku menyembah. Lebih dahsyat lagi datang pada Tuhan. Come on, breakthrough. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, terakhir kali lebih luar biasa. Angkat wajah ke arah Tuhan, katakan. Segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan,
Kalau saat-saat yang lalu kami adalah orang yang kalah, saat ini kami tahu kami adalah umat-umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang karena Tuhan melakukan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Kami ingin Tuhan, kami terus-menerus memandang visi-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam visi-Mu itu, Tuhan buat rencana indah buat di dalam hidup kami masing-masing. Supaya hidup kami jadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Bukan buat kami, tapi untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Mereka melihat Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kamu selesai berbicara tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami. Sama seperti kami saat ini akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami berapa yang kami harus kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu pengorbanan-Mu tidak ternilai harganya. Tapi kami pun juga tahu kami ingin memberi yang terbaik karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Amin.